Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat indah ini, tak pantas apabila kita tidak mengawali tutur kata kita dengan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat yang telah teranugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib ini Allah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju Masjid At-Taqwa dalam rangka mengikuti pengajian rutin, atau di era Nabi Muhammad SAW beliau menyebutnya sebagai majelis ilmu ataupun taman surga. Sehingga sekali lagi pahala untuk bisa menghadiri kegiatan ini sangat luar biasa, karena ini adalah benturan Bapak Ibu semuanya. Tepat waktunya malam Ahad, di jalan-jalan ini ramai, banyak yang berkesibukan untuk menyenangkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Tentunya apabila ditanya apakah kita ingin, ya pasti ingin. Namun kita memerangi ego kita. Di saat tubuh kita membutuhkan nutrisi, maka roh kita juga membutuhkan vitamin. Dan salah satu vitamin untuk mencukupi kebutuhan rohani kita adalah dengan mengikuti kajian-kajian ilmu seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, yang kita menanti syafaat beliau kelak fi yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, suatu anugerah yang sangat luar biasa sekali. Allah masih memberikan kita nafas, dan oksigen itu gratis Bapak Ibu semuanya. Dan kita mengetahui betapa sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa tatkala kita menjenguk mereka-mereka yang sakit. Apalagi yang sakitnya itu berkaitan dengan respiratory organ ataupun organ pernapasan. Betapa di situ oksigen yang selama ini kita hirup gratis, bahkan kita tidak pernah memikirkan kalau yang gratis ini sebenarnya adalah anugerah yang sangat luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat di situ oksigen harus dibayar dengan rupiah. Setelah dibayar, menghirupnya pun masih dengan jerih payah. Maka nikmat yang luar biasa itu adalah kesehatan. Maka di sini hadirnya kita di rumah Allah di Masjid At-Taqwa ini tak lain tak bukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kita kesini mengajak sahabat-sahabat, mengajak tetangga, sudah pasti mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya adalah pahala sebesar orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Dari dirinya sudah mendapatkan pahala, masih mendapatkan pahala mengajak kerabat untuk hadir di majelis ilmu ini, Bapak Ibu sekalian. Maka manusia yang paling beruntung itu adalah selalu ada dinamika dalam kehidupannya, pergerakan dalam kehidupannya selalu berubah, tidak stagnan. Yang dirubah itu apa? Yang dirubah itu adalah kualitas keimanan, kualitas ketakwaan. Meskipun kita sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW nggak sama dengan beliau. Kalau beliau itu adalah selalu yazdat, bertambah terus imannya. Kita berbeda. Kita terkadang yazdat bertambah, terkadang pula yangkus berkurang.
Maka orang-orang yang beruntung menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Man kana yaumu khairam min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang menjalani hari-harinya, aktivitasnya diisi dengan kegiatan-kegiatan dan kualitas itu adalah lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, dia adalah orang yang beruntung, kata beliau. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini itu sama saja dengan hari kemarin, tidak ada yang dia dapat, ya begitu-begitu aja, sama pokoknya dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, kata beliau, itu adalah orang yang merugi, sama saja merugi, ma'asyiral hadirin. Kemudian yang terakhir, man kana yaumuhu syarran min amsihi, dan barang siapa yang melalui hari-harinya itu lebih buruk, selalu penurunan, fahuwa mal'un, dia adalah orang yang terlaknat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentunya tidak menginginkan opsi yang kedua dan juga opsi yang ketiga. Terlebih-lebih, apalagi opsi yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ya orang yang terlaknat. Nah, di sini baru kita mengetahui, inilah yang menggerakkan hati kita menuju masjid ini, karena kita ingin mencari tahu, karena kita ingin memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada dirinya itu kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menggerakkan hatinya mau memahami agama. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, indikator ataupun tanda-tanda apabila Allah itu mau kepada seseorang, darinya itu kebaikan-kebaikan, maka salah satunya adalah Allah menggerakkan hatinya untuk mulai melangkah memahami agama, yufaqihu fiddin. Maka dalam hal ini, alhamdulillahirabbil alamin, yang sudah berada di masjid ini, alhamdulillah, baik yang duduk, baik yang mendengarkan, baik yang hanya cuma sekedar suka saja, itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kalau misalkan masih level ini agak berat, au muta'alliman, maka jadilah orang yang mau belajar agama serta ilmu-ilmu yang lain. Au muta'alliman. Kalau ini masih berat, au mustami'an, turun grade lagi. Cukup mendengarkan saja. Kalau mendengarkan masih berat, maka lower level yang paling rendah itu adalah au muhibban. Kalau menjadi yang berilmu itu tingkatannya menurut kita sangat berat, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka turun level menjadi muta'alliman, belajar. Kalau belajar karena terbatas dengan usia kita semakin sepuh, karena kesibukan dan lain sebagainya, maka turun level lagi. Dan ini masih sangat luar biasa. Au mustami'an, mau mendengarkan. Kemudian mendengarkan masih susah pula, turun level. Au muhibban, cinta orang yang berilmu, cinta orang yang belajar, cinta orang yang mendengarkan, cinta terhadap ilmu agama. Wala takun khamisan, maka janganlah menjadi orang yang kelima. Tentunya orang yang kelima ini tidak mencakup dari keempat aspek yang kami sebutkan barusan, Bapak Ibu sekalian. Berilmu tidak, mau belajar juga tidak, kemudian mendengarkan juga tidak mau, apalagi mencintai. Dia terlalu memprovokatori, nggak usah hadir ke sana, ngapain ke sana, memprovokatori, fatahlik, maka celakalah. Dan di sini orang yang celaka sudah pasti menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Di sini adalah orang yang tidak mau melangkah menimba ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Kemudian orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau mendengarkan, menutup telinganya, apalagi tidak suka dan ngebosin ataupun memprovokatori yang lain untuk tidak usah melakukan aktivitas itu, maka itu adalah orang yang binasa.
Dan semoga kita semuanya yang hadir di sini termasuk dari keempat aspek orang yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, amin ya rabbal alamin.